Apa kelebihan kalau kita melakukan pengaturan makan dengan cara rendah karbohidrat? Kita nggak benar-benar bisa menjauhkan diri dari gula, karena memang sebenarnya gula juga dibutuhkan di tubuh kita. Hanya sumbernya itu bisa dapatkan dari makanan-makanan yang tidak mengandung gula. Karena kita punya liver yang bisa merubah lemak atau protein cadangan gula dalam tubuh kita. Karena itu makanya kebutuhan gula di dalam tubuh kita sebenarnya sudah cukup dari liver. Tapi kita dengan mudah sekarang mendapatkan sumber-sumber karbohidrat atau gula dari luar. Makanan-makanan yang mengandung banyak sumber-sumber gula. Dimakan langsung masuk ke dalam usus dan diserap sebagai gula di dalam tubuh. Sehingga otak kita terbiasa menggunakan energi dari gula. Kalau kita tidak memasukkan sumber gula, itu bikin kita lemas. Sebenarnya kita punya keseimbangan dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada kelebihan energi dari gula, protein dan lemak itu akan disimpan. Kalau misalnya kita energi dari gula itu yang kita masuk atau kita makan itu sedikit, justru lemak itu akan dibakar untuk dijadikan gula di dalam tubuh kita. Karena memang tubuh kita memang butuh gula untuk pekerjaan-pekerjaan sel-sel yang tidak mempunyai oksigen atau mitokondria dalam selnya. Jadi kita pasti akan butuh gula, walaupun tidak harus dari luar. Bagaimana dengan plant-based? Jadi artinya kita makan dengan makanan-makanan yang sumbernya dari tumbuhan, seperti beras, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan. Artinya kita banyak memasukkan sumber karbohidrat atau sumber gula dari luar. Yang sebenarnya baik sekali kalau misalnya kita mau makan dengan tanpa olahan, tidak di jus. Atau kalau misalnya kita masih makan nasi, yang sebenarnya seratnya sudah tidak ada lagi di nasi tersebut, kita harus diimbangi dengan banyak sayur-sayuran. Sehingga apa yang terjadi dalam tubuh, gula meningkat, kelebihan gula akan disimpan sebagai lemak. Tetapi karena kita tidak memasukkan sumber yang lain, tidak memasukkan lemak dari makanan hewan misalnya, dari makanan sumber dari hewan, sehingga kita juga tidak akan berlebihan energi. Hanya otak kita akan banyak menggunakan karbohidrat atau gula sebagai sumber tenaga. Beda kalau kita memakan makanan yang dari hewan, justru mengurangi karbohidrat dari luar, otak kita akan menggunakan sumber energi dari lain, yaitu dari lemak, untuk dijadikan tenaga di otak. Jadi bedanya itu. Bagaimana kalau kita makan makanan yang komplit, di situ ada karbohidrat, protein, lemak. Nanti tergantung dari jumlahnya. Apakah jumlahnya sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari atau berlebihan. Sehingga kelebihan-kelebihan itu akan disimpan sebagai lemak. Misalnya Anda mau makan satu porsi yang komplit, nasi, buah, sayur, telur, misalnya ikan. Tapi Anda juga melakukan olahraga, sehingga berat badan Anda tidak akan naik karena dipakai energi untuk beraktivitas juga. Tetapi kalau kita lihat di badan kita terjadi kenaikan berat badan, mungkin karena ada kelebihan energi sebagai lemak atau sebagai otot. Jadi kita lihat komposisi badan, tidak hanya berat badannya saja, tapi lihat juga komposisi badan. Kita bisa naik berat badan dengan berat lemak atau berat otot, tergantung dari aktivitas kita. Kekurangannya diet seperti ini tetap menaikkan gula darah kalau misalnya Anda punya kecenderungan untuk gula darah Anda tinggi. Buat Anda yang gula darahnya tinggi, harus dipertimbangkan bagaimana mengurangi seminimal mungkin karbohidrat dalam asupan makan. Nah, apa yang terjadi di laboratorium pada saat kita hanya mengandalkan protein hewani sebagai makanan asupan? Biasanya yang terjadi yaitu peningkatan LDL dan total kolesterol. Total kolesterol akan meningkat dan LDL meningkat, tapi trigliseridnya turun. Trigliserid turun dan gula darah turun. Ini bedanya dengan cara makan yang modern yang biasa sekali 3 kali sehari dengan sesek yang lain dan bahkan dengan susu kalau malam hari. Anda bisa lihat dari berat badan, bentuk badan, kemudian Anda cek laboratorium. Apakah ini normal atau tidak. Jadi kalau misalnya Anda masih makan makanan sehari-hari, trigliserid Anda normal, HbA1c normal, total kolesterol normal, LDL kolesterol normal, nah ini artinya laboratorium Anda normal. Tapi kalau total kolesterol tinggi, LDL tinggi, trigliserid tinggi, dan HbA1c tinggi, berarti ada yang salah dengan lifestyle kita. Jadi kita lihat badan kita ukur, mungkin berat badan, ikat pinggang, dan disesuaikan sekali-sekali dari laboratorium 6 bulan, sekali cek laboratorium, apakah kita di jalur yang benar atau tidak.